saja kita ke tempatnya Ibu Rosita. Ayo kita, mari. Lanjut. Kami dari Universitas Pamulang, dari jurusan hukum, kelas 01 HUKM kami akan memulai wawancara dengan Bu Rosita. Kami persilakan untuk Terima kasih Mbak Sulis, terima kasih teman-teman, rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Sudah ada penjurusan belum? Belum. Jadi perkenalkan, saya Rosita Suwardi Wibawa, lengkapnya Rosita Yuwanasari Suwardi Wibawa. Saya buka aja ya. Saya ulangi, perkenalkan saya Rosita Yuwanasari Suwardi Wibawa. Background akademik saya dahulu di S1 di Fakultas Hukum UGM, Universitas Gajah, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Erlangga di Magister Kenotariatan. Oleh karena itu sekarang saya sedang berprofesi sebagai notaris. Saat ini saya menempuh program doktoral di Universitas Gajah Mada juga, di prodi program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan, masih terkait dengan aturan, legalitas serta kebijakan-kebijakan di publik yang ada di Indonesia. Itu saja cukup ya Mbak Silis ya, cukup teman-teman. terima kasih untuk Ibu Rosita. Apa contoh-contoh putusan dalam sengketa trinotarian? Kalau putusan-putusan dalam sengketa kenotariatan itu saat ini ya yang sedang marak itu sering sekali teman-teman notaris, rekan-rekan notaris itu dikriminalisasi. Jadi seringkali profesi notaris yang tadinya itu ingin membantu klien atas permintaan klien, misalnya nih baru saja tadi pas kakak-kakak datang itu saya menerima telepon dari klien yang konsultasi, Ibu, saya mau menjual saham, kenapa saya harus mengikutkan istri saya? Pada saat saya menjadi pemegang saham satu PT itu saya nggak usah lapor sama istri gitu. Terus saya bilang, Bapak, berdasarkan undang-undang positif di Indonesia itu saham itu adalah benda atau harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang berdasarkan hukum perkawinan adalah harta bersama pasangan. Jadi apabila Bapak membeli saham di suatu PT, artinya itu adalah milik bersama Bapak dan pasangan. Bisa jadi kalau tidak ada masalah apapun, Bapak nggak apa-apa gitu loh, aman-aman semuanya. Bapak jual saham, si pembeli saham tidak keberatan, semuanya smooth selesai tanpa ada persetujuan sama istri Bapak untuk menjual. Nah, tetapi apabila ada katakanlah si pihak pembeli atau pihak lain merasa dirugikan, kemudian melihat celah itu, bisa jadi ngomporin atau membujuk pasangan yang menjual bahwa dia tidak pernah diberitahu dia akan si pemegang saham akan menjual sahamnya, sehingga si pasangan ini bisa menuntut ini saya pada saat penjualan saham ini tidak pernah ada persetujuan dari saya gitu. Artinya saya nggak pernah setuju saham tersebut dijual kepada pihak lain. Artinya hak saya dirugikan. Saya menuntut hak saya, kan bikin ribet gitu loh. Jadi itu ya, kalau hukum itu kan sebenarnya mengatur agar segala sesuatu itu order tertata. Nah, apabila kalau tidak ada masalah apa-apa ya bagus-bagus saja. Cuman just in case ada masalah, hukum hadir.
itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah itu contoh konflik-konflik di dalam kenotariatan. Seperti juga yang kakak-kakak dengar di berita bahwa akta kuasa dan jual beli bangunan yang kemudian menjadi permasalahan di Jakarta itu juga salah satu konflik atau sengketa yang bisa terjadi sehubungan dengan kenotariatan atau PPAT. Nah, cuman segala sesuatunya kalau kita semua sudah melakukan prosedur yang benar dalam melaksanakan di Indonesia itu insya Allah jalan kita juga tercover karena semua hukum juga sudah ada hukumnya gitu. Sebenarnya sudah ada hukum, ada koridor-koridor yang memang ketika seseorang melakukan penuntutan kepada kita, kalau kita sudah melakukan prosedur yang benar ya percaya diri saja gitu. Karena kita sudah melakukan apa yang seharusnya ditentukan oleh Indonesia. Gitu sih, Kak. Terus kalau fungsi dari kenotariatan sendiri ketika tadi yang saya ceritakan mengenai akta perdamaian ketika ada dua pihak yang berselisih, profesi notaris itu bisa berfungsi sebagai mediator juga, melakukan tindakan mediasi di antara para pihak yang bersengketa, terus kemudian melakukan proses mediasi antar pihak. Nah, hasil dari mediasi tersebut itu bisa dicatat di dalam akta notaris dan dikonfrontir, disahkan oleh notaris, oleh para pihak, melakukan pengesahan di hadapan notaris, sehingga akta tersebut disebut akta perdamaian atau akta dadi, sehingga pihak-pihak yang bersengketa bisa memegang akta tersebut sebagai putusan bersama, sebagai kesepakatan bersama yang mengikat para pihak dan dianggap sebagai undang-undang ya kalau prinsip fakta sunt servanda kan, bahwa kesepakatan para pihak dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat. Saya mau menyampaikan untuk pertanyaan tambahan. Itu pertanyaan dari saya, Bu, apakah dalam sengketa harta gonogini tersebut di bawah pengawasan pengadilan agama ataukah dalam pengadilan negeri, dan apakah kenotariatan masuk dalam kasus tersebut? Itu pertanyaan dari saya, Bu. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau sengketa gonogini itu biasanya kan terjadi ketika pasangan akan berpisah ya, biasanya terjadi perselisihan, perebutan atau sengketa gonogini. Nah itu biasanya kalau untuk pasangan non muslim mereka kan mengajukan proses perceraian itu di pengadilan negeri. Nah kalau untuk pasangan muslim mereka biasanya menundukkan diri kepada proses pengadilan agama. Jadi tergantung dari pilihan hukum pasangan tersebut terlebih dahulu, apakah mereka mengajukan perceraiannya di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, itu dulu. Jadi kalau pasangan itu memilih pengadilan negeri untuk pengurusan perceraian, biasanya sengketanya akan menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Tetapi kalau proses perceraian diajukan ke pengadilan agama, itu menjadi kewenangan dari pengadilan agama untuk melakukan proses perselisihan dari harta gonogini tersebut. Nah biasanya keterlibatan notaris sekali lagi adalah berdasarkan permintaan dari pengadilan ketika pengadilan memerlukan kesepakatan dari para pihak tadi untuk menentukan harta gonogininya mau seperti apa bagi pasangan suami istri tersebut. Suami istri menentukan, kemudian misalnya hartanya ada 2 atau cuma 1 gitu. Suami istri akan bersepakat ini mau diapain, harta tersebut mau diapakan, kemudian
tersebut yang akan dibawa ke pengadilan, di mana mereka memproses baik di pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk dijadikan sebagai akta perdamaian tadi. Itu teman-teman. Ya, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya untuk kelompok kami bisa mencari ilmu. Mungkin ada pesan dan saran buat kita yang Iya, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang atas kepercayaannya kepada saya untuk bisa sharing hari ini. Semoga bermanfaat, sedikit ilmu yang saya sampaikan pada hari ini. Dan teman-teman, kalau pesan saya adalah banyak baca. Pertama adalah banyak baca. Judul dulu nggak apa-apa, baca isu-isu yang ada saat ini. Jadi di media sosial ataupun di media massa yang beredar sekarang mengenai isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, isu-isu hukum, apa yang menjadi ketertarikan dari teman-teman. Itu satu. Judul dulu nggak apa-apa. Setelah judul, ketika teman-teman mempunyai ketertarikan pada satu isu, dalami dan jadikan teman-teman expert di bidangnya. Setelah expert di bidangnya, teman-teman tidak hanya butuh menjadi expert saja, tetapi juga harus tahu secara holistik. Tahu sedikit-sedikit mengenai hal lain setelah teman-teman memilih satu yang teman-teman expert. Nah, untuk melatih kemampuan praktek itu sekarang kalau nggak salah kan kampus Merdeka ya, sistem yang ada di pendidikan sekarang ya, kampus Merdeka, di mana teman-teman bisa melakukan belajar di tempat bekerja. Saya kurang tahu apakah sudah dipraktekkan atau belum di lapangan, tetapi yang saya dengar adalah teman-teman bisa melamar, belajar, dan itu menjadi penilaian untuk pendidikan teman-teman, sehingga itu benar-benar learning by doing. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu benar-benar teman-teman akan tahu basic dari ilmunya, tapi juga melakukan di dalam prakteknya, sehingga konsep tersebut akan bagus sekali untuk teman-teman lakukan. Jadi pertama tadi tipsnya adalah banyak baca meskipun judul saja. Setelah judul teman-teman mendapatkan ketertarikan, dalami sehingga teman-teman punya satu expert di dalam satu bidang hukum. Katakanlah kok seneng pajak, ya udah ketika baca judul yang terkait pajak, dalemin. Kok seneng lingkungan, dalemin lingkungan. Kok seneng hukum keluarga, dalemin hukum keluarga. Tentang hukum asing, tentang permodalan asing, itu dalami juga mengenai investor yang masuk dan yang sekarang ini digital. Teman-teman misalnya tertarik, ya dalami benar-benar masalah digital. Selain juga secara look through, secara keseluruhan, secara holistik, teman-teman tahu sedikit-sedikit mengenai hal lain. Itu aja sih tips dari saya, dan tetap semangat ya. Meskipun masa pandemi kayak gini, gimana caranya kita mengambil manfaat dari proses pembelajaran. Jadi kalau dulu harus ke kampus setiap hari, teman-teman sekarang lebih bisa efisien mengatur waktu dengan online. Itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian di kelompok kami, dan ada lagi wawancara berikutnya yang dibuat oleh Lindawati dan Beni Putra. Saya Mardi Ramadhani. Saya Iva Sulistiani. Saya Ahmad Rizwan Hadi. Saya Yusron Ramadi Utama. Saya Cornelis Christopher Usmandeta.
Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Aplaus dulu dong. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Linda Purnamawati Nuru. Saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Jackson Jai, selaku tokoh masyarakat di Desa Sangahili, Kecamatan Idanegawo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Selamat malam, Pak. Malam. Iya. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia Hukum, saya akan mewawancarai Bapak Jackson mengenai keadaan hukum di Indonesia di saat ini. Pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimanakah kondisi penegakan hukum di negara kita saat ini? Ya masih kurang jelas. Mungkin bisa dipaparkan alasan Bapak menyatakan bahwa kondisi hukum di negara kita saat ini masih kurang jelas? Masalahnya masih banyak yang sudah viral, istilahnya yang terjadi seperti contohnya di Medan. Iya. Ibu Gia itu, masa dia selaku korban, masa dijadikan sebagai tersangka. Itu sebagai salah satu contoh. Berarti menurut Bapak masih kurang baik ya penegakan hukum di Iya, masih Indonesia? kurang baik. Masih sangat kurang untuk dikatakan adil gitu Iya, ya? adil. Baik. Pertanyaan yang kedua, dalam hal seperti itu, karena kan Bapak mengatakan bahwa masih kurang baik nih penegakan keadilan. Hal apa yang seharusnya kita lakukan, terutama para penegak hukum seperti aparat kepolisian ataupun tenaga hukum yang lainnya dalam menegakkan keadilan di Indonesia? Ya, sepertinya itu wajib istilahnya seperti Bapak Kapolri untuk istilahnya membersihkan. Yang bertanggung jawab itu seperti Bapak Kapolri membersihkan semua anggotanya yang tidak fair, yang tidak adil. Nah, wajib istilahnya seperti Polda membersihkan semua anggotanya yang tidak netral. Nah, itu yang baru bisa istilahnya adil. Benar ya, karena memang dalam beberapa kasus masyarakat itu banyak yang mengeluh ketika ada kasus harus selalu ada uang, mungkin maksudnya begitu. Iya. Jadi polisi itu memang harus benar-benar bekerja dengan tulus. Tanpa ada libatan uang sekalipun, bila mereka benar harus dinyatakan benar. Ya. Jangan hanya karena uang yang salah dinyatakan benar. Begitu ya Pak ya. Baik, yang terakhir mungkin Pak, menurut Bapak nih, kami sebagai mahasiswa nih, apalagi kami sebagai mahasiswa hukum, menurut Bapak peran yang seharusnya kami ambil yang diharapkan dapat turut mendukung penegakan hukum di Indonesia itu seperti apa Pak? Ya, biar ada istilahnya perubahan lah. Perubahannya gini, kan masih muda-muda, Ya, benar. masih istilahnya masih kuliah. Dia jangan yang baik-baik, yang kan masih banyak istilahnya anggota penegak hukum yang baik-baik. Itulah yang dikasih contoh, yang diambil. Jangan yang tidak baik, jangan diambil. Dijadikan untuk motivasi. Istilahnya yang baru-baru muda-muda ini. Apalagi memang mahasiswa itu sebagai agen penggerak, sebagai agen penerus ya. Jadi ntar ada yang jadi polisi, jadi pengacara, berarti harus sejak mahasiswa diatur atau dididik untuk menjadi manusia-manusia yang jujur ya. Jujur ya. Oke Pak, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah menemani saya untuk kegiatan wawancara ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, saya di sini bersama dengan siapa? Eko. Eko. Sebagai apa? Pangkatnya? Hah? Pangkatnya? Pangkatnya sebagai istilahnya anggota Intel. Anggota Intel. Siap. Baik Pak, saya di sini ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Yaitu perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan, kita istilahnya sebagai kepolisian itu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, kita harus melindungi orang warga Indonesia ya, khususnya maupun warga yang berada di Indonesia. Harus perlu kita lindungi segala bentuk istilahnya dalam ancaman
kejahatan atau ancaman-ancaman yang lainnya yang sehingga warga mengganggu keamanan ketertiban jiwa dan raga, harta benda semuanya. Nah, terus kita langsung dengan adanya ancaman itu kita harus bisa menegakkan hukum sesuai yang berlaku di Indonesia, hukum-hukum Indonesia dan undang-undangnya. Itu seperti undang-undang ancamnya, misalnya ini anak, undang-undang anak, perlindungan anak dan wanita atau ada. Terus undang-undang narkoba, istilahnya kan generasi Indonesia itu jadi istilahnya terancam kalau memang banyak narkoba. Nah, itu undang-undang narkoba. Terus undang-undang terorisme juga pun warga Indonesia merasa ganggu, terancam. Nah, itu perlu kita lindungi dan kita tegakkan hukumnya. Itu. Dan juga pasal-pasal yang istilahnya kayak kejahatan atau apa. Itulah. Itu Mas. Masuk. Ya, siap. Terus bagaimana menurut Bapak potret penegakan hukum di Indonesia saat ini? Potret penegakan hukum di Indonesia sekarang udah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi tidak ada pandang bulu, siapapun yang di atas maupun di bawahnya pun kalau dia melanggar ya kita tegakkan hukumnya. Demikian. Terus bagaimana dengan tanggapan Bapak? Ada nih orang-orang membuat statement bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagaimana? Ya, itu tanggapan orang-orang masa yang orang-orang sebatas itu aja. Kalau kita udah benar menerapkan dan harus kita tajamkan, jangan sampai tumpul gitu loh. Itu mah sebatas kayak mesos ya, itu istilahnya memprogram mengadu domba atau baik hukumnya gimana pun sengaja untuk menumpulkan hukumnya itu gitu loh. Baik. Terus bagaimana tanggapan Bapak yang kemarin ini sempat viral nih? Apa ini? Yang hashtag percuma lapor polisi. Nah, percuma lapor polisi itu. Nah, itu kan percuma lapor polisi. Nah, itu kan istilah kata mungkin oknum. Tapi kan istilahnya kita kan terapkan pelayanan kita jalankan dari atas sampai bawah kita laksanakan. Ya mungkin dia di mana ya mungkin tidak dilayani, ya itulah orang-orang yang istilahnya yang merasa dirinya tidak terlayani, ya mungkin dia pun ada masalah kan dia nggak tahu kan, kita cermati dulu. Misalnya permasalahan orang lapor, padahal dia pun misalnya lapor itu dia tersangka. Nah, kita kan bisa lihat, kita panggil, nggak mungkin sebelah pihak doang, kita panggil dua-duanya. Tapi dia nggak mau dipanggil yang satunya lagi. Nah, berarti kan dia istilahnya sebelum kita masukin laporan polisi, kita harus bisa selesaikan dulu gimana, apa permasalahannya, apa itunya, apa aduannya atau apanya itu. Kalau udah masuk, baru kita misalnya dia ada unsurnya, unsur pidananya atau apa yang dia ngelapor itu, baru kita ajukan. Kalau belum ada unsurnya, ya kita udah ngomong baik-baik gitu. Tapi orang merasa kurang puas kalau ngomong itu. Gitu. Kalau ngomong nggak puas, kita panggil kedua belah pihaknya gimana, kita selesaikan secara damai apa. Kita sebagai aparat itu netral juga, nggak mungkin meyakini situ gitu. Nah, baik, yang terakhir nih Pak. Apa saran Bapak untuk penegakan hukum di Indonesia saat ini? Apa kurang-kurangnya apa gitu? Kalau sarannya, saya sarannya sebenarnya sudah baik. Sudah baik. Beda dari yang dulu-dulu. Saya kan udah hampir 26 tahun kerja. Emang dulu begini. Sekarang udah ada mulai perubahan.
kedepannya polisi akan terbaik gitu, Iya. tidak akan istilahnya menyimpang gitu. Kalau kemungkinan bukan menyimpang, mungkin kali oknum. Ya, oknum kita bisa sekarang aja kan udah mulai ada tindasan-tindasan kemana. Iya, belum kita hukum juga gitu. Iya kan udah mulai ada hukuman. Ya, istilahnya kode etik, hukuman yang lainnya gitu loh. Hukuman istilahnya kadang-kadang nggak bisa juga kalau dia mah berunsur dia ada pidananya, ya paksa kita nggak pandang bulu, maupun polisi, presiden atau apapun, siapapun pimpinan yang melanggar hukum, ya udah, karena udah mulai terbaik, Sudah terbaik ya sekarang. iya, dari lihat mata saya sendiri. Oh, iya.